yakni pada hari ini judul khutbahnya adalah pergantian tahun Masehi. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang harus kita sama-sama mengerti dan pahami sebelum khatib menjabarkan lebih luasnya. Hendaknya kita tahu dan kita membuka pada tahun 968 Masehi, Paus Gregorius menyuruh dua ahli astronominya, yaitu Pomponius dan Dionysius Exiguus, karena Sang Paulus sangat terkejut ketika melihat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 36 itu, yang pada intinya Paus sangat terkejut bahwa dikatakan dalam Al-Quran ada 12 bulan. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Sementara pada saat itu Paus Gregorius menetapkan ada 10 bulan yang sudah dia ketahui dan dia sudah tetapkan pada masyarakat pada saat itu. Maka diutuslah dua ahli astronomi itu untuk ditambahkan 2 bulan, yaitu bulan Januarius dan bulan Februarius. Diambil dan diadopsi dari dua dewa. Januarius adalah dewa yang memiliki dua sisi kanan dan kiri, dua muka. Sedangkan Februarius adalah dewa yang mengatur adanya orang-orang yang ada di bumi. Betapa terkejutnya Paulus tersebut, maka ditambahkan 2 bulan. Maka orang-orang pada saat ini mungkin belum sadar ada orang yang lahir di bulan Januari, maka diberikan nama Januar. Apa alasannya dan ikut siapakah nama tersebut? Lahir di bulan Februari, maka diberikan nama Febriandi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal itu jamaah kaum muslimin, itu adalah diadopsi dari 2 dewa yang sebagai tandingan orang-orang muslim pada saat itu. Ketika kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan, maka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pun menetapkan 12 bulan karena mengikut angka orang-orang kaum muslimin. Ini yang hendaknya yang pertama yang ingin khatib sampaikan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perhelatan pergantian tahun Masehi, setidaknya ada 4 yang harus kita sama-sama maklum dan sama-sama kita ketahui dan sama-sama kita amalkan. Yang pertama, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya pergantian tahun Masehi yang nanti orang-orang sana lakukan, maka kaum muslimin dan muslimat pada umumnya hendaknya mengetahui 4 ini. Yang pertama, hendaknya kaum muslimin dan muslimat tidak mendekati upacara ataupun perhelatan acara tersebut. Mungkin yang 10 tahun yang silam pemerintah masih mengadakan perayaan ada kembang api di suatu titik. Namun dalam kesadaran masukan sahabat-sahabat kaum muslimin kepada pemerintah, maka tidak ada lagi perhelatan pertunjukan kembang api sebagai tanda pergantian tahun. Dan ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita sama-sama tidak boleh mendekati perhelatan tersebut, karena ini adalah sangat merugikan. Selain mubazir, ini adalah upacara mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi, bahwa ketika ada orang, jauhilah perhelatan-perhelatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya perhelatan mereka tersebut adalah mendapatkan murka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menghadirinya itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hendaknya seorang muslim ketika melihat perhelatan atau pergantian tahun Masehi tersebut, maka hendaknya dirinya tidak terjerumus dalam kekafiran. Saya katakan tidak terjerumus, maka banyak di antara kita yang mungkin memakai atribut,
yang mungkin mereka dengan gampangnya mengucapkan ini dan itu, selamat kepada mereka. Dan mereka juga kadang-kadang di antara kita lupa akan sholat 5 waktu, dengan sengaja dia tinggal. Inilah yang dimaksud terjerumus dalam kekufuran tanpa dia sadari, kaum muslimin dan muslimat. Mungkin barangkali di antara kita ada yang merencanakan bakar-bakar, boleh. Mungkin di antara kita mungkin ada yang merencanakan mungkin untuk begadang, boleh. Tetapi ingat, yang pertama tadi, tidak kita mendekati peribadah mereka. Yang kedua, kita tidak terjerumus dalam kekufuran. Jangan sampai di antara kita membolehkan mengucapkan selamat kepada mereka, ataupun kita sampai bergadang terlalu malam sehingga kita lupa dengan sholat 5 waktu dan kita kadang-kadang tinggalkan dengan sengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka nikmat amanah lagi yang kita ingin dustakan, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran pendeknya, kalaupun nanti kita akan merencanakan bakar-bakar, maka jangan sampai kita terlalu larut malam sehingga kita mungkin tidak sanggup untuk melaksanakan sholat subuh. Kalaupun kita tidak tahu dan kita mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, jangan begadang. Dan yang kedua pesannya adalah ketika kita mungkin bakar-bakaran, maka tidak kita tasyabuh kepada mereka. Maka pesan yang ketiga, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tidak menyerupai apapun dari mereka. Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai dari antara mereka, fahuwa minhum, maka orang-orang yang menyerupai peribadahan mereka itu sungguh dia telah sama dengan dirinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menjauhi tempat beribadah mereka, setelah kita tidak mungkin kita azam kita harus melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga kita tidak memakai atribut seperti mereka, maka pesan yang keempat, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita maklumin adalah untuk sama-sama tidak mengganggu peristirahatan orang lain. Kadang-kadang di antara kita membuka sound system sampai larut malam sehingga di antara tetangga, saudara-saudara kita terganggu. Bagaimana dosanya yang ditanggung itu? Ada di antara kita yang bergadang, bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang sampai larut malam. Ada di antara tetangga kita ada yang terganggu, jamaah. Kalaupun kita tidak mampu untuk melakukan sholat malam, maka cepat-cepatlah kita setelah sholat isya. Mungkin kalau ada pun makan malam, silahkan menikmati makan malam dengan nyamannya. Tetapi lebih daripada itu, segeralah kita menuju ke tempat-tempat tidur kita, karena kita khawatir tidak bisa bangun subuh. Kalaupun di antara kita yang yakin bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, silahkan. Maka pesan 4 ini, yang pertama, saya ulang hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-sekali kita mendekati peribadahan mereka. Yang kedua, jangan sampai kita terjerumus dalam kekufuran, mengucapkan ataupun memakai atribut. Yang ketiga, jangan sampai kita menyerupai sifat-sifat ataupun karakter-karakter ataupun fisik mereka, karena kita beda, jamaah kaum muslimin dimuliakan Allah. Dan yang keempat, jangan sampai kita mengganggu peristirahatan orang lain, karena itu adalah perbuatan yang sangat dilarang. Dalam undang-undang pun ada tertulis mengganggu kenyamanan orang lain, itu bisa dituntut. Apalagi dalam agama, apabila di antara kita ada yang istirahat, kalaupun baca Quran saja kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila memakai sound system, menurut para ulama, kalau dia menggunakan sound system larut malam membaca Quran, itu bisa mengharam hukumnya karena mengganggu orang yang sedang tidur. Kalaupun tidak memakai sound system pun itu masih terganggu, itu hukumnya makruh. Bagaimana orang-orang yang mengganggunya dengan sound system, dengan musik-musik, dengan nyanyi-nyanyian, dengan hura-hura? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka 4 hal ini sebagai pembelajaran buat kita, mengingatkan kembali kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama menggali lagi ilmu pengetahuan tentang pergantian tahun itu. Bagaimana orang-orang terdahulu banyak yang terjerumus, dan orang-orang terdahulu juga mengajarkan bagaimana untuk tidak terjerumus. Maka mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.